علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Ila qawlihi al-hadits as-sabi' wa thalathun utawi iku hadis kang kaping 37. An Ali radhiyallahu anhu qala, dan riwayatake saking Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala wasdawu sapa Sayyidina Ali. Dawe ngene, sami'tu krungu sapa ingsun. Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, la takdzibu alayya. La takdzibu ojo gawe goroh sapa sira kabeh. La takdzibu ojo gawe goroh sapa sira kabeh alayya ing atase ingsun. Fa innahu mongko sak temene kelakuan. Fa innahu mongko sak temene kelakuan manutawi sapane wong. Manutawi sapane wong kadzaba iku goroh. Gawe goroh sapa man. Kadzaba iku gawe goroh sapa man alayya ing atase ingsun. Alayya ing atase ingsun fal yatabawa. Mongko becik nyiapake sapa man. Faliyata bawa mongko becik nyiapake sapa man maq'atahu ing panggonan lungguhe man. Maq'atahu ing panggonan lungguhe man minan nari saking neraka. Lanjut nalih mas karena masih satu makna. Al haditsu tsamin wa thalathun. An Salamah bin al-Aqwa. Dan riwayatake saking sahabat Salamah ibn al-Aqwa. Salamah di sini lanang. Padahal kalau di Jawa dadine wedok, lucu. Radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Salamah. Dawuh ngeten. Sami'tu was krungu sapa ingsun. Sami'tu was krungu sapa ingsun. Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sinten Kanjeng Nabi. Dawe mirip dengan yang atas tadi. Kalau tadi man kadzaba alayya man yaqul. Man utawi sabane wong yaqul. Iku ngombe yakul. Ngoten. Yakulatis enak iki. Ngoten gluweh-gluweh. Yaqulu dari kata yaqulu tapi karena dia menjadi fi'il jawab maka dia di i'rabin apa? Jazm salah satunya dengan membuang huruf illat. Manutai sabane wong yaqul iku ngucap sapa man. Alayya ing atase ingsun. Ing atase nama ingsun maksudnya nek sampeyan mboten paham. Alayya ing atase ingsun sing diucapno apa ma ing barang. Ma ing barang lam akul kang ora ngucap sapa ingsun ing ma. Dawuhe. Lam akul kang ora ngucap sapa ingsun ing ma. Falyatabawa mongko wis padha ya falyatabawa padha dhuwure falyatabawa maq'adahu minan nari. Sekalian yang bawahnya satu lagi. Al haditsu tasi' wa thalathun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saking sahabat Abu Hurairah diriwayatkan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu saking sapa? Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sing din riwayatake apa annahu apa sak temene Kanjeng Nabi. Annahu apa sak temene Kanjeng Nabi qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi. Tasammau padha gawe jeneng sapa sira kabeh. Tasammau padha gawe jeneng sapa sira kabeh bismi kelawan jeneng ingsun. Wala takannau. Gini sampean takannau menapa taktanu? Taktanu, dua-duanya takannau. Ada tak lagi enggak? Ada taktanu wonten mboten? Tak satu tok. Ada tak dua enggak ada nggih? Nggih pun berarti bener. Seragam iki. Wala takannau lan aja gawe kunyah sapa sira kabeh. Bikunyati kelawan kunyah ingsun. Wamanan utawi sapane wong. Wamanan utawi sapane wong ro a iku weruh sapa wong Allah. Wamanan utawi sapane wong ro a iku weruh sapa man ni ing ingsun Kanjeng Nabi ya Rabb. Ini ingsun Kanjeng Nabi fil manami ing dalam turu alias ngimpi wa murzaqna ru'yata ya. Faqad ra'a mongko teman-teman was weruh temenan sapa man. Faqad ra'a mongko teman-teman wis weruh temenan sapa man ni ing ingsun Kanjeng Nabi. Allahumma shalli alaihi wasallam. Fa inna syaitana mongko sak temene syaitan. Fa inna syaitana mongko sak temene syaitan la yatamatsalu iku ora iso ngembo-ngembo. Sapa setan? La yatamatsalu iku ora bisa ngembo-ngembo sapa setan fi surati ing dalem gambar ingsun. Atau nek boten paham maksudnya gambar bentuk ingsun. Fi surati ing dalam gambar utawa bentuk ingsun. Waman lan utawi sabane wong kadzaba iku gawe goroh utawa goroh sapa man. Meh padha kalih nginggile. Alaya ing atase ingsun. Sing beda namung satu, muta'ammidan. Hale jarak bersengaja. Muta'ammidan hale jarak faliyatabawa maq'adahu minan nari. Bon. 3 hadis ini artinya hampir-hampir sama semua. Dan Imam Bukhari memasukkan hadis-hadis ini di dalam Kitabul Ilmi. Karena kita semua tahu bahwasanya sumber keilmuan manusia, muslimin khususnya, itu diambilkan dari mana? Al-Quran dan hadis. Nek sampean hanya ngambil Quran tok mangke konslet, nek sampean hanya ngambil hadis tok nggih, niku berarti menghilangkan Al-Quran, itu malah menjadi kafir. Jadi dua-duanya sumber yang asli yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Lah perbedaannya Al-Quran mbek hadis niku kathah. Cok kadang Al-Quran niku ndak usah diniati ibadah, itu sudah berpotensi napa? Pahala, hanya membaca berpotensi pahala. Tapi kalau baca hadis belum tentu, karek niatnya dewe. Begitu juga
cara penghormatannya juga agak berbeda. Nyekel mushaf dengan nyekel kitab hadis itu sama apa enggak? Cara takzimnya beda. Beda, walaupun dua-duanya sumber keislaman. Lah, yang paling bahaya apa itu? Ketika kita tahu bahwasanya Al-Quran hadis itu adalah sumber daripada beragama. Sumber daripada menjalani kehidupan di dunia. Sumber umat Islam untuk memiliki aturan. Kita itu hidup harus teratur, betul? Harus teratur. Lah, apa meneh sampean ulama, santri itu sidik-sidik qala ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Kanjeng Nabi itu mewanti-wanti di beberapa hadis dan diperdengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Apa? Jangan sampai kita itu kalau qala Nabi itu kita bikin-bikin sendiri qala Nabi. Loh, emangnya ono tah? Gus sing wani-wani ngomong qolan Nabi padahal itu Kanjeng Nabi tidak tahu ngendikan itu. Banyak. Nyatane ana sing jenenge hadis maudhu'. Hadis maudhu' niku napa? Hadis palsu. Wong kadang tidak dipercaya. Wong iki kedaro ngomong A B C D E sampai Z ora kandel. Akhirnya dia terpaksa ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya ben apa? Ben percaya. Padahal Kanjeng Nabi tidak tahu ngendikan ngono. Itu namanya goroh. Nah, paham nggih sampai sini ya? Dan itu banyak sekali. Di dalam kitab-kitab hadis, walaupun ngomongnya jarene hadis, terkadang juga ada hadis-hadis palsu. Nah, kita sebagai umat Kanjeng Nabi yang mana diberi kelebihan untuk bisa mempelajari agama ini agak mendalam daripada orang awam, hati-hati ketika mau mengeluarkan dalil, mengeluarkan argumentasi. Karena ketika kita ngucap qala, misalnya qala Rasulullah atau fa'ala Rasulullah, itu berarti kita menisbatkan sesuatu yang bersandar kepada Kanjeng Nabi. Ngomong Kanjeng Nabi tahu dawuh ngene kok. Misalnya rak tahu dawuh piye? Berarti potensi berbohong. Justru yang berpotensi berbohong itu sing alim-alim, bukan sing bodoh-bodoh. Wong awam karuane rak tahu ngomong qala Nabi, qala ta'ala, karuane misah-misah terus kan ngoten. Tapi kalau orang-orang pinter seperti Anda, ketika Anda tidak dipercaya oleh masyarakat, santrimu rak ngandel misalnya, leren dengan hanya kemudian kamu mengcounter dia, menyerang dia untuk biar dia kalah dengan menggunakan qala Rasulullah. Padahal Kanjeng Nabi tidak pernah ngomong itu. Apa ancamannya? Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka segera ambil tiket menuju neraka. Makanya hati-hati. Dan ini sering kali, ini kemarin ada polemik juga. Di bulan Maulid ya, di bulan Maulid itu sering kali dinukilkan hadis-hadis. Verifikasinya bukan hanya saja dhaif, tapi mungkin saja terindikasi palsu. Contoh, yang paling masyhur yang sering kita dengarkan, dinukilkan oleh para kiai-kiai sepuh-sepuh. Man azzama maulidi kana ma'i fil jannah. Niku tingene sampeyan ana iku kitab Faraidus Saniyan nek mboten salah. Sapa wonge sing ngegungake mulyaake maulidku kana ma'i fil jannah. Engko bakal bareng aku teng swarga. Ngapunten. Saya baca hadis itu. Ini ala qillati taqsiri fil ilm, karena dengan berbagai kekurangan kami dalam ilmu dan segala macam. Tapi ketika baca hadis itu janggal. Janggalnya kenapa? Kalau memang azzama maulidi, ini logika mawon ya kita pakai. Kalau memang Kanjeng Nabi pernah ngendikan man azzama maulidi kana ma'i fil jannah, maka para sahabat juga sudah melakukan maulid harusnya. Harusnya loh ya. Tapi terdengarkah para sahabat mengamalkan maulid Nabi seperti yang kita lakukan? Kita ngomongnya seperti kita lakukan. Ngoten dah mboten? Enggak ada, praktek nyatanya itu enggak ada. Tapi nilai-nilai mengagungkan kelahiran lanjut Nabi itu ada. Nilai-nilainya. Tapi prakteknya seperti yang kita pahami, ada apa enggak? Enggak ada. Kalau kita mau merayakan maulid biasanya pripun? Nyiapin tempat acara, ya kayak makan-makan, datengin penceramah, datengin habaib gitu kan. Habis itu maulidan, terbangan, simtuduran dan lain-lain. Ini semua amaliyah ada enggak di zaman Rasulullah?
Kalau memang ini ada, harusnya para sahabat sudah melakukannya. Wong kana ma'ifil jannah kok. Janjine napa? Bersama karo Kanjeng Nabi. Tapi hadis ini lil asafi syadid ya, dengan segala penyesalan dan rasa kecewa. Hadis ini belum pernah terverifikasi, tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Wah, lah hati-hati iki. Konco-konco sing misale mulang dan ketemu hadis iku, ya kudune ngomong secara jujur. Ngomongnya piye? Ning kene kitab ki tulisannya ngeten, tapi kula boten ngertos apakah itu hadis benar apa tidak. Ini amanah ilmiah. Gampangane ngeten. Sampean gawe makalah. Gawe makalah dituntut untuk mencari referensi banyak-banyaknya. Setelah dicari harus ditulis. Kalau enggak ditulis referensinya, namanya apa? Plagiasi. Kalau ada plagiasi berarti kamu tidak diterima, maka makalahnya bahkan bisa berbuntut hukum. Iku padahal tuh omongan wong loh, berbuntut hukum. Apalagi yang dinukil adalah Kanjeng Nabi. Misalnya menisbatkan sesuatu yang bukan pernah keluar dari Rasulullah, ya siap-siap konsekuensinya karena ke neraka. Ini hadis-hadis maulid kata ya. Man adzama maulidi kana ma'i fil jannah. Hati-hati nih. Sering kali saya itu di khotbah, bahkan itu khotbah itu biasanya rodok tak hindari hadis maudhu. Jarang sekali saya pakai hadis maudhu. Yang paling terpaksa nih itu mengeluarkan hadis dhaif, dan saya terangkan. Waqad ja'at riwayatun dhaifah rawaha, misalnya rawaha Ahmad fi musnadihi atau rawaha ad-Daruqutni fi sunanihi. Itu tak terangno. Nek ora ngono saya dosa nanti. Ada riwayat dhaif di dalam kitab ini diriwayatkan si fulan. Aman gue. Aman. Masalahnya percaya ora percaya urusan ngeri. Sing penting ngomong sih. Ben ora masuk dalam apa? Ancaman la takdzibu alayya. Janganlah kalian berbohong atas namaku. Jelas perintah. La takdzibu alayya. Kenapa? Fa innahu man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang berani berbuat bohong mengatasnamakan aku, siap-siap dia ambil tiket menuju neraka. Cuman mungkin sampean bertanya, kok iso yo ngalim kok iso tetap gawe hadis palsu. Nyatanya verifikasinya banyak hadis palsu. Dan yang bikin bukan orang sembarangan, orang napa? Alim gitu mboten. Wonten ra hadis. Hadis palsu kira-kira ndak metu nggo cangkeme wong goblok napa? Logika mawon. Mboten nggih? Karena dia berkutat dengan hadis. Lah kok mungkin pertanyaannya gini, apa ulama itu enggak baca hadis ini? Maka di sini dibahas sama Syekh Siddiq Khan. Wa qad iqtarra qaumun minal jahalah fawada'u ahadits fit targhib wat tarhib wa qalu nahnu lam nakdzib alaih bal fa'alna dzalika li ta'yiti syari'atihi. Ada sebagian golongan ulama tapi bodoh-bodoh. Mereka membuat hadis-hadis palsu yang isinya menakut-nakuti orang atau isinya membuat orang semangat melakukan sesuatu, dan mereka berkata apa? Nahnu lam nakdzib alaih. Kita membuat hadis palsu ini bukan bertujuan untuk mengatasnamakan Kanjeng Nabi berbohong, itu enggak. Berbohong atas nama Kanjeng Nabi enggak. Tapi justru yang kita lakukan dalam pembuatan hadis palsu apa? Li ta'yidi syari'atihi, untuk memperkuat ajaran syariat Kanjeng Nabi. Nah, ono sing ngehelah seperti itu. Maka bagaimana jawabnya? Enggak bisa. Wa ma tarau anna taqwilahu sallallahu alaihi wasallam malam yaqul yaqtadi al-kadzib 'ala Allah taala li'annahu itsbatu hukmin ahkami syar'iyyah sawa'an kana fil ijab awin nadab wa kadza muqabiluhuma wa huwal halal wal haram wal makruh. Orang-orang tadi ya kita jawab, kalian itu sadar enggak sih? Yang kalian bawa, yang kalian atasnamakan itu siapa? Rasulullah. Kamu tahu enggak sih, apapun yang dilakukan Rasulullah itu atas perintahnya siapa? Perintahnya siapa? Allah. Kalau atas perintahnya Allah, otomatis produk daripada hadis yang keluar itu berarti bisa saja menetapkan suatu hukum, entah itu halal atau haram, entah itu wajib atau mubah. Sementara perkataan itu enggak nyambung ke sana gitu loh. Maka yang kamu lakukan itu ada dua kesalahan. Kesalahan pertama jelas yaitu berbohong atas nama Kanjeng Nabi. Kesalahan kedua adalah
dengan adanya hadis palsu tersebut akhirnya keluar produk hukum baru dan ini bahaya. Takutnya apa? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sing paling aneh kan mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ada tuh hadis yang konyol. Di Mesir pernah terjadi suatu paceklik di jenenge petani-petani terong. Terong iku rak payu. Akhirnya njaluk donga ya Pak Yai niki mboten payu-payu wis nek rak payu harga terbanting terus kula mangane apa? Lah ulama kok pekoke ra karuan. Apa? Mereka bikin hadis yang apa memerintahkan masyarakatnya makanlah terong karena terong ini manfaatnya gini-gini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Nah ini bahayanya, perkara terong ae ngasih di hadisno lebih aja. Sandaran mereka ini mending saya bikinkan hadis daripada petani terong tidak bisa makan. Lah lucu kan. Ya ora nek teronge ra payu mbut gawe liyane kan ngoten harusnya kan gitu. Malah gawe hadis. Terjadi itu verifikasinya. Nah, maka sampean-sampean menjadi santri wis tak ajari hadis sithik-sithik harus memilah dan milih. Apa? Kita harus tahu. Kalau hadis sahih dan hasan kita gak usah bahas. Itu insya Allah sudah diteliti oleh para ulama nyambung dengan kanjeng Nabi. Yang paling perlu kamu hati-hati itu hadis dhaif sama hadis palsu. Kalaupun sampean terpaksa menyampaikan hadis dhaif atau palsu, terangkan dulu status hukumnya. Saya nggak bisa takhrijul hadis, saya nggak bisa menghukumi hadis. Ya sudah, kamu cari di Google gitu aja gampang. Cari di Google, ambil maqalatul ulama tentang hal tersebut, bagaimana verifikasi hadisnya apakah sahih dan maudhu, terangkan. Saya nemu hadis gini, itu dhaif, silahkan diamalkan monggo, enggak ya monggo, saya juga enggak tahu. Pokoknya ada hadis kanjeng Nabi pernah bilang gini, ini yang ngomong orang itu bukan saya, gitu aja. Paham enggak? Jadi dosane orang gini sampean. Seperti halnya yang paling di counter habis-habisan, itu ada nama kitab yang masyhur namanya kitab Durratun Nasihin. Wah, itu malah jadi meneh. Sing hadis masyhur nek biasane nek tarawih niku. Malam pertama ganjarane terawehan ngene, malam kedua ganjarane ngene sampai 30 ono ae ganjarane. Gumun toh. Kok ngitung ganjaran kok kober gitu lah. Itu ada itu hadisnya. Katanya di riwayatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi itu bukan hadis, itu hadis palsu. Hati-hati. Oleh mulang Durratun Nasihin rak apa-apa, rak masalah. Ning masyarakat senenge sing ngono-ngono iku. Ikuti aja apa yang mereka inginkan. Tapi ingatkan ini hadis atas-atas niki hadis palsu di bahan semangat monggo. Tapi nek diyakini ojo terlalu yakin mbok menawa mboten hadise Kanjeng Nabi. Oh, ngoten lho. Atas-atas niki. Jadi bahayanya orang yang bikin hadis palsu niku napa? Ada dua bahaya yang muncul, yaitu bahaya mengatasnamakan Kanjeng Nabi sesuatu yang bukan keluar dari Rasulullah. Yang kedua, nanti keluar produk hukum syariat yang mana belum pernah dikeluarkan oleh Allah dan Rasulullah. Terus di dalam riwayat ini Imam Bukhari mungkin pertanyaannya gini, kenapa kok hadis mirip-mirip ditokno kabeh? Mbok angger jiji ae, ora usah beda-beda. Loh ini malah ngajari. Beliau itu ngajari kita. Pertama yang diajarkan kepada kita apa? Bahwasanya ngilmu senajan terulang-ulang itu kalau bisa diambil dari semua orang. Jadi ngaji kurang cukup siji tok. Di sini tadi dikatakan pertama riwayatnya Sayyidina Ali, yang kedua riwayatnya Sayyidina Salamah Ibnul Aqwa, dan yang ketiga riwayatnya siapa? Abu Hurairah. Nek golek guru aja siji tok. Masalah syariat kita ngomong syariat ya, bukan masalah hakikat atau thariqat fitnah niku. Golek guru ambil dari semuanya. Nah, jadi kita tuh kalau pengen tahu ilmu kita bener apa enggak, bandingkan dengan ilmunya para ulama. Oh iya sih ngendikake Abu yang ngene, ulama sana ngomongnya podo. Nah, ini menunjukkan keselarasan. Nek wis beda, nah iki sampean bisa bedakno. Kono kok ngomongnya panas yo, tapi nek gini adem yo. Itu sudah mulai bergolakan kan. Nah, itu sampean bisa ambil itu. Ambil jalan atau ambil sikap. Bagaimana mensikapi orang yang berbeda manhaj dengan
kita. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah niku napa as-sawadul a'dzam, mayoritas apa yang diturunkan ke Rasulullah sampai hari ini itu masih ada dan diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Lah kalau misalnya krungu, sampeyan krungu iki ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Misalnya ono wong muni man kadzaba alayya muta'ammidan falyadkhulil jannah misalnya ya. Wong kok mlebu surga ora masalah. Jelas nih orang ini aneh. Orang ini mesti ada yang salah di akidahnya atau salah dalam mempelajari ilmunya. Dan bahkan bisa terlihat di dalam akhlaknya. Bisa terlihat di dalam cara bersikapnya. Terus dawuh Kanjeng Nabi, man yaqul alayya, barang siapa yang mengucapkan sesuatu dengan atas namaku yang mana belum pernah aku ucapkan, maka siap-siap untuk apa? Masuk ke neraka. Nah, dari hadis ini Al-Imam Al-Juwaini mengatakan bahwasanya hukumnya orang yang berani-berani mengatakan sesuatu yang tidak pernah keluar dari lisan Rasulullah itu hukumnya kafir. Oh, jadi Al-Imam Juwaini ngendikan itu hukumnya apa? Kafir. Tapi putrane Al-Imam Al-Haramain ngendikan mboten. Nek aku cocok sing kafir. Jelas langsung Kanjeng Nabi falyatabawa maq'adahu minan nar. Gak ada terusane itu. Iso metu kon neraka ta ora iku kan tak ngerti yo. Jaluk maaf mbek Kanjeng Nabi piye jaluk iso bakale. Wong sing kok ngenten iki. Misale iku meh kaya padha kaya ngenten iki. Wong wis reti nek kewajiban salat iku hukume napa wajib salat fardhu 5 waktu. Tiba-tiba dia mengatakan salat fardhu iku gak wajib misale. Iku berarti nantang Gusti Allah napa mboten? Kafir mboten? Harusnya kafir. Itu hampir sama. Karena bagi kok iso sama gimana? Wong Kanjeng Nabi ku makhluk kayak Gusti Allah. Sama karena Kanjeng Nabi itulah yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya sama. Hati-hati. Maka saya condong kepada Imam Juwaini, orang yang berani bikin hadis palsu ya kafir. Cetha fal yatabawa maq'adahu minan nar, siap-siap mlebu neraka. Ambil tiket kok, cetha kok. Bukan ada tidak disusuli dengan kata-kata illa ayatuba ilallah, enggak ada itu. Enggak ada. Kafir berarti dituntut untuk syahadat. Ini madhab saya. Tapi kalau sampean ikut madhabnya Imam Haramain, boleh. Imam Haramain mengatakan tidak kafir, cuman dia hanya diancam. Hadis ini hanya berupa ancaman. Tapi ya padha wae akhirnya mlebu neraka. Terus yang terakhir, hadis yang terakhir. Rasulullah SAW pernah ngendikan tasammau bismi. Bismillah. Alhamdulillah. Tasammau bismi. Kalau kalian bikin nama, entah menamakan diri sendiri atau menamakan orang lain, anak lain atau anak sendiri, namailah dengan namaku. Kanjeng Nabi namanya Kuatah, asmane kata di dalam Dalailul Khairat, sing pengamal dalail sampean sing tahu ngitung ta mboten ya. Kata nggih tidak berapa namanya Kanjeng Nabi berapa? 99 ku napa? Asmaul Husna. Oh, 99. Asmane Kanjeng Nabi Kuatah. Kalau di dalail pinten? Sekitar 300-an nggih. 360-an ya. Nah, itu ambil kalau pakai nama, pakailah namaku. Misalnya sing jenenge Paijo, Painem ada iku opo artine ra cocok ganti ya Muhammad. Oh ngono lho. Ganti ya Ahmad. Uli kalau perlu ganti lho. Ulin Wildan apa artinya? Nah iya makanya ulinya ganti Muhammad tuh. Keren itu. Muhammad Wildan. Oh malah keren toh. Oh, tak ganti kowe kok. Tapi ngapunten niku sing kok bancai aja aku, sampean dhewe bancaan. Nggih, pakai nama yang bagus, jangan aneh-aneh ya. Pakai Muhammad, pakai Ahmad, pakai Abdullah, semua yang nama-nama yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis yang terverifikasi palsu, gitu tak cetak no. Hadis yang terverifikasi palsu itu ada hadis menyatakan gini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkenan untuk mengadab orang yang punya nama Muhammad. Nah, tapi hadisnya apa tadi? Ngono lho. Ceritanya orang masalah. Ben nganu lho, ben isin lah minimal. Jadi hadis-hadis seperti itu jangan menjadi nganu, wah enak dong, apa ganti aja jenenge Muhammad ben ora presokso neraka sing penting los anggene maksiat. Nah, ini bahaya kan akhirnya artinya. Bon, balik meneh. Kalau bikin nama, ambillah namaku.
Tapi wala takannau bikunyati. Kalau bikin kunyah, nah ini kebiasaan orang Arab nggih. Kalau bikin kunyah jangan pakai kunyahku. Kunyah itu adalah kalau di bahasa Arab atau lughatul Arab itu nama yang diawali dengan kata apa? Abun. Misalnya Abu, kalau Kanjeng Nabi Abul Qasim. Bapaknya Qasim. Nah di sini disebutkan alasannya. Kenapa kita tidak boleh menamakan orang dengan Abul Qasim? Kunyahnya karena Abul Qasim. Itu kunyah satu-satunya yang hanya boleh dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan waqad awdahas sabab wal illa fi takannihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi hadits Jabir indal Bukhari faqal fa innama ana qasimun. Al-Imam Bukhari melalui hadis Jabir meriwayatkan kenapa Rasulullah disebut Abul Qasim, karena di riwayat Bukhari disebutkan Kanjeng Nabi ngendikan fa innama ana qasimun, akulah yang bernama Qasim. Yang artinya Qasim itu apa? U'ti kulla wahidin ma yaliqu bi. Akulah orang yang mampu memberikan kepada semua orang sesuai kebutuhannya. Nah, ini Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi itu setiap siapapun yang datang ke beliau, senang, susah, bahagia, gembira atau nangis, sedih, kaya, miskin, semuanya dipenuhi oleh Kanjeng Nabi sesuai dengan porsinya masing-masing. Wong tua ya dihormati, cah cilik disayangi, ngoten lho. Kita kan tidak bisa seperti itu. Kita masih milih-milih. Apakah pantas orang yang masih milih-milih dikatakan Abul Qasim, wahai orang yang pandai untuk memberikan sesuatu kebaikan kepada orang sesuai porsinya masing-masing? Enggak bakal bisa. Nah, jadi kita enggak boleh menamakan diri kita dengan Abul Qasim, karena yang bisa memberikan kebaikan kepada orang sesuai kebutuhannya masing-masing hanyalah siapa? Kanjeng Nabi. Itu yang pertama. Atau di mana? Atau ada yang mengatakan gini, enggak, larangan tersebut itu hanya berlaku di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada ulama yang punya kunyah Abul Qasim juga. Nah, setelah wafatnya Rasulullah. Maka bagaimana nih aku sendiri, kita sebagai orang yang baca hadis, bukan saklek ya, cuman yos lah. Kita menghormati. Besok nek ketemu Kanjeng Nabi repot. Kunyahmu apa? Nah aku enak Abu Muhammad. Oh bapaknya Muhammad. Nah nek misalnya anakmu Qasim ya terpaksa Abu Qasim. Tapi kan bahaya juga kan. Nah, Abu Nur Qasim rodok-rodok misalnya Yai Nur Qasim sing di pondok iku. Nah, ngoten nggih. Jadi kita hindari apa namanya? Kunyah-kunyah yang memang Kanjeng Nabi tidak menginginkannya. Dan yang selanjutnya Kanjeng Nabi ngeten, waman ro'ani fil manam faqad ro'ani, barang siapa yang bertemu diriku, melihat diriku di mimpi, maka sesungguhnya dia telah melihatku. Masya Allah, rahmatnya Kanjeng Nabi. Termasuk salah satu bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bisa dirasakan umat akhir zaman sekarang ini apa? Bisa bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kita termasuk orang-orang dan dzurriyyah kita semua santri Al-Fatah ila yaumil qiyamah punya kesempatan dan pantas mata zahir dan mata batin kita bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai pertanyaannya gini, Kanjeng Nabi itu nggak ada fotonya Gus, Instagramnya nggak ada, foto profilnya tidak ada, kok iso roh kepiye? Garansi bro. Ini sudah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Nabi menjamin fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak akan pernah mampu untuk bisa menyerupai diriku. Nek nyerupai persis ora iso. Nek ngaku-ngaku iso. Hati-hati bedakno nggih. Nek nyerupai persis mboten saged. Tapi nek ngaku-ngaku saged. Tapi setahu kami bil istiqra wa tatabbu, setelah bertemu dengan orang-orang yang sering mimpi ketemu Kanjeng Nabi atau bahkan yaqdzah bertemu Kanjeng Nabi, halatu sallallahu alaihi wasallam
fi manamir ra'i, keadaannya Kanjeng Nabi di mimpinya orang yang bermimpi bertemu Rasulullah, itu rata-rata jawabannya sama. Saya merasa kalau itu Rasulullah, gak yakin kalau bukan Rasulullah. Saya pernah beberapa waktu lalu, Masya Allah, merinding ini saya. Wong Masya Allah bodoh, awam. Sebuah lah ngerti aurat mungkin tak paham deh. Tapi wong itu ini, mbah-mbah sepuh. Orangnya masih hidup. Dia itu tiba-tiba bilang gini sama saya, ya Allah Ger, tungak aku ya Ger. Napa mbah? Napa mak? Aku nek ngundang mak. Napa mak? Aku lagi reti no, nek sampean niku luar biasa. Pripun no mak? Aku nganane ngimpi. Jenabi nungguri namu. Batin aku. Pripun mbah? Jenabi teng wingi sinten? Tenggine burinanmu, sampean iso sholat, iso ngimami suara apik, iku kabeh kok Kanjeng Nabi nang. Aku saka Kanjeng Nabi kanggo kowe. Ini saya ceritakan ya, hadus bin nikmah, karena mimpinya orang yang solehah ini perlu ya bangga tapi juga koreksi bagi diri saya. Dia tuh bersaksi, terus mengatakan bahwasanya bermimpi bertemu Rasulullah di belakang saya, ngisi sirahku. Nah, terus maksudnya jenengan apa? Ya aku nangis, aku iso kenal kowe. Ngono. Loh, mboten nangis keranten mimpi Kanjeng Nabi bisa. Mboten. Lho lucu toh. Gitu mboten. Kalau kita orang yang punya ilmu, nangis bisa bertemu Rasulullah. Masya Allah, Allah merzuqna ru'yatahu ya Allah, ya Rabbal alamin. Ini orang saking awamnya, itu malah bangganya tuh karena lihat Rasulullah ngisik-ngisik sirahku di dalam mimpinya. Batin aku ya Allah, Mbah kok nangisnya keranten apa? Oh ampun keranten kula to Mbah, wong aku bangga kok nang. Masya Allah kowe ternyata beke kamu Rasulullah. Ngoten. Lho jenengan mboten anu Mbah, mboten bangga iso ketemu jeneng Nabi. Ora biasa ae. Piye ta? Iku saking awam. Padahal dalam hati Masya Allah, orang yang enggak jelas seperti ini, awam, ngerti agama nggih mboten maksimal, mondok nggih mboten, tapi iso bermimpi Rasulullah. Awak dhewe sinau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami itu. Kapan pernah bertemu Rasulullah? Kapan pernah bisa bertemu ngobrol dengan Rasulullah? Ini harapan kita bersama tapi ya belum mendapatkan izin. Dan kita jangan berkecil hati. Masalah ini jangan berkecil hati. Mungkin orang-orang yang seperti itu dikasih fadl oleh Allah untuk bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW karena amalnya. Kita sadar kita bukan ahli amal. Iku mbah iku mau tahajudan terus. Khatam Quran terus. Awak dhewe khatam Quran nek ana mukadaman. Oh, beda amale to. Mbah iku sedekah terus. Ngresiki masjid terus. Awak dhewe nek ora ana roan nggih mboten. Resikan nggih mboten. Beda, masyaallah. Itu dari segi amal. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala itu tahu kalau kita sebagai orang yang ngaji ini ngerti qala ta'ala qala Rasulullah. Kemudian kita bisa bermimpi dengan Rasulullah. Iku mungkin malah kita semakin congkak, semakin sombong. Deloken aku, ngaji pinter, maca Quran apik, maulidan suara oke, ceramah sip, mimpi ketemu Rasulullah. Sopo nek aku rak waliullah. Kan misalnya seperti itu. Akhirnya muncul sifat sombong. Mending kita enggak usah ketemu Rasulullah deh di dunia ini. Yang penting kita ikuti, ittiba, mengikuti cukup. Karena yang diharapkan dari kita itu ittiba, bukan ar-ru'yah, bukan untuk melihat. Tapi kadang makom ar-ru'yah itu diperlukan. Makanya Nabi Ibrahim itu kurang nabi napa? Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada Allah? Wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim matur kepada Allah, ya Allah carane jenengan nguripke wong sing mati niku pripun? Qala wa lam tu'min. Ibrahim, apa kamu tidak iman dengan masalah ba'ts fil kubur? Tangi dari kuburan. Terus apa? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Mboten Gusti, kula percaya mawon, cuman pengen butuh weruh ngoten mawon ben ati kula yakin nek jenengan niku bisa. Nah, niki makomnya Nabi Ibrahim. Bukan untuk ngapa sombong-sombongan. Yang terjadi ada orang itu dan banyak malah cari ijazah, cari amalan ben iso ketemu napa?
Kanjeng Nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah dia merasa bertemu congkaknya luar biasa. Lah ini kira-kira ketemu kalau Kanjeng Nabi napa ketemu setan kira-kira. Setan sing ngaku-ngaku ngembo-ngembo Kanjeng Nabi. Maka tidak ada miqyas, tidak ada takaran pasti untuk bisa bertemu Rasulullah. Karena sifatnya Rasulullah ketika datang di dalam mimpi seseorang itu beda-beda sesuai keimanan masing-masing. Kayak Mbah Mau. Karena dia malah ngaku, lucu toh. Karena dia tidak begitu peduli dengan wujudnya Rasulullah. Dia pedulinya sama orang yang bakal melanjutkan perjuangannya Rasulullah. Kan aneh. Begitu juga murid-murid. Murid-muridnya Abu Said Muhammad Alawi Al-Maliki rata-rata hampir sama. Nek ketemu Rasulullah itu rumangsane madharnya dalam wajahnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Begitu juga yang lain, ada orang bertemu dengan Rasulullah tapi dalam madharnya guru Zaini sekumpul. Ada yang melihat Rasulullah dalam madharnya Habibana Omar bin Hafidh. Kok iso beda-beda? Sesuai takwanya masing-masing. Tapi semua dari orang-orang yang mimpi tersebut setelah kami bertemu, alhamdulillah dengan orang-orang yang seperti itu semuanya sama. Mereka punya satu getaran apa? Sing tak temoni ikut tak yakini Rasulullah. Jadi miqyasnya atau namanya standarnya itu di situ. Bentuknya kayak piye monggo, tapi yang diyakini itulah Rasulullah, maka itu berarti Rasulullah. Nek sampean qadarullah masya qadarullah masya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu Rasulullah. Ya, kemudian sampean dalam hati kemudian ya Allah, iku mau aku ndek bengi ngimpi Rasulullah temenan ta ora. Kok mailul qalbi ke Rasulullah, insyaallah itu Rasulullah. Dan yang paling penting pendam itu mimpi, jangan sampai kamu ceritakan kecuali kepada orang yang kamu percaya. Ojo angger konco, aku baru ketemu Rasulullah dah. Maksudnya emang bertemu Rasulullah itu kanggo bahan obrolan? Enggak dong. Itu adalah karomah itu. Makanya termasuk syu'abul iman atau cabang daripada keimanan akhir zaman itu iman kita diperkuat dengan mimpi-mimpi seperti itu. Mimpi-mimpi seperti itu. Tapi semuanya enggak harus bermimpi. Kalau mimpi nanti umat ini semuanya menjadi umat yang tidur. Lalu turu kabeh ya ngiler kabeh. Pengen apa? Pengen ngimpi. Maka bagaimana caranya? Tidur lah, repot. Repot. Enggak harus seperti itu. Yang penting kita ittiba, mengikuti. Pun Waman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sama, barang siapa yang berani-berani mengatasnamakan kebohongan atas namaku, maka siap-siap bertiket masuk neraka. Dari semua ini bisa kita ambil kesimpulan satu, yaitu bahwasanya kita orang yang ngaji hadis punya potensi untuk mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah. Karena wong ceramah, wong mulang, iku nek kurang dalil, dia misalnya saelinge, kan sering saelinge. Wah Kanjeng Nabi tahu dawuh ngene. Padahal ora tahu, hati-hati. Makanya hindari betul. Mending kowe muni logikaku gini ya, aku punya pikiran seperti ini. Mending ngono koyo ngene kae. Mending kados ngoten mawon. Nah, maka kita belajar hadis itu hati-hati betul. Dan alhamdulillah yang kita pelajari itu hadis tajridus sharih, insyaallah enggak ada masalah dhaif atau palsu. Tsumma qala al haditsul arbaun wallahu a'lamu bissawab.